Halo sobat-sobat, selamat datang di channel Review Film. Setelah cukup lama gue tidak membahas tentang series, kali ini gue akan kembali membahas series dari Netflix yang berjudul Stranger Things. Saat ini, Stranger Things sudah memiliki 4 season di Netflix. Mungkin terbilang cukup telat untuk gue membahasnya satu persatu. Tapi nggak ada salahnya untuk kalian yang belum pernah menonton sama sekali series ini, gue benar-benar merekomendasikannya untuk dapat kalian tonton. Secara garis besar, series ini menceritakan tentang dimensi Upside Down, di mana dimensi tersebut merupakan replika dari dunia kita saat ini. Mulai dari peralatan, jalanan, bahkan pepohonannya, sama seperti yang ada pada dimensi dunia kita. Bedanya, dimensi Upside Down ini hanya dihuni oleh satu makhluk aneh yang seringkali menculik para anak-anak dari dimensi dunia kita. Cara untuk melintasi dari satu dimensi ke dimensi lainnya adalah menggunakan sebuah portal. Yang entah bagaimana, portal tersebut hanya dapat diciptakan oleh monster tersebut. Dan inilah Stranger Things. Series ini menceritakan latar waktu pada tahun 1983 bertempat di Hawkins, Indiana. Malam hari di sebuah rumah, terdapat 4 orang anak-anak yang sedang memainkan sebuah permainan dengan Demogorgon yang merupakan villain utama dari cerita permainan tersebut. 4 anak tersebut adalah Mike, Will, Dustin, dan Lucas. Saat Will mendapatkan bagian untuk melempar dadu tersebut jatuh ke lantai karena lemparan Will yang terlalu bersemangat. Belum sempat dadunya ditemukan, ibunya Mike membuka pintu dan memberitahu bahwa dirinya harus berhenti bermain permainan tersebut karena sudah 10 jam lamanya ia memainkan permainan tersebut. Di sini kita melihat bahwa nuansa sebuah permainan yang dimainkan bersama-sama dengan teman kecil amatlah sangat menyenangkan. Sebelum semuanya berakhir, akibat datangnya gadget ke dalam kehidupan kita semua. Karena tidak ingin ibunya marah, Mike dan teman-temannya pun mengakhiri permainan tersebut dan melanjutkannya di kemudian hari. Sebelum pulang menggunakan sepedanya masing-masing, Dustin mengatakan kepada Mike bahwa Nancy, kakaknya Mike, menjadi sedikit sombong. Karena pada scene sebelumnya, ia menawarkan sebuah pizza. Namun Nancy menolak tawaran tersebut. Sembari berpamitan, Will menyampaikan bahwa angka dari dadu yang ia lempar menunjukkan angka 7. Di mana jika permainannya dilanjutkan, maka Will akan tertangkap oleh Demogorgon dalam cerita permainan tersebut. Di perjalanan, Dustin menantang Will dengan mengatakan, Any comic? Yeah. Will yang bersemangat karena dapat meminjam buku komik milik Dustin jika ia menang dalam balapan, mengayuh sepedanya dengan sangat cepat. Ia melewati Laboratorium Nasional Hawkins karena memang jalan menuju rumahnya harus melewati area tersebut. Tiba-tiba, Will dikagetkan dengan sosok monster yang muncul di tengah jalan. Hingga akhirnya, ia terjatuh ke pinggiran dan langsung melarikan diri meninggalkan sepedanya. Setelah sampai rumah, Will langsung menutup pintu dengan menguncinya rapat-rapat. Saat melihat ke arah jendela, ternyata monster tersebut masih mengejarnya. Dan terjadilah sekilas kita melihat kemampuan dari monster tersebut yang dapat melakukan telekinesis, yaitu menggerakkan suatu benda tanpa harus menyentuhnya. Panik dengan hal tersebut, Will bergegas ke gudang rumah yang ada di belakang dan memasukkan beberapa peluru ke senjata yang ada di gudang tersebut agar nantinya digunakan untuk menembak makhluk yang meneror dirinya. Saat dirinya sudah siap untuk menembak, ternyata monster itu malah muncul dari belakangnya yang tentu saja itu mengagetkannya dan Will pun menghilang dari gudang. Besok harinya, ibu Will bertanya pada Jonathan, yaitu kakak dari Will, perihal kemanakah Will pagi itu. Namun saat melihat kamarnya, tentu saja Will tidak berada di kamar itu. Ia pun segera menelpon ke rumah Mike untuk menanyakan apakah Will menginap di rumahnya malam tadi. Ibunya yang masih belum mengetahui bahwa Will telah diculik oleh monster, berusaha untuk tetap positive thinking dengan berpikir bahwa Will telah berangkat sekolah lebih awal. Di sekolah, Mike dan kawan-kawannya merasa aneh dengan Will yang belum tiba di sekolah. Padahal, Will tidak pernah terlambat sekalipun. Saat hendak memasuki kelas, Nancy bertemu dengan rekannya, yaitu Barbara, yang menanyakan tentang kelanjutan hubungan Nancy dengan Steve. Di loker miliknya, Nancy menemukan surat dari Steve yang berisi, tentu saja mereka pun akhirnya bersenang-senang di kamar mandi. Tapi itu tidak berlangsung lama, karena Nancy merupakan anak yang pintar dalam akademis. Ia pun meminta izin untuk pergi kepada kekasihnya. Lalu kita diperkenalkan dengan seorang kepala polisi bernama Jim Hopper yang diberitahu oleh rekannya bahwa Joyce, ibunya Will, telah berada di kantornya untuk melapor mengenai anaknya yang telah hilang atau setidaknya belum terlihat selama beberapa jam oleh dirinya. Joyce yang panik pun meminta Hopper untuk membantunya menemukan Will. Terjadilah perdebatan dengan Hopper yang masih mengira bahwa Will
bukanlah hilang, melainkan hanya bolos dari sekolah dan tidak pulang ke rumahnya. 99 out of 100 times kid goes missing, the kid is with a parent or a relative. Lalu scene beralih pada Laboratorium Nasional Hawkins yang dipimpin oleh Dr. Brenner. Mereka mencoba memasuki suatu tempat menggunakan pakaian pelindung, yang mungkin saja mereka pergi ke tempat berbahaya karena menggunakan alat pelindung yang sangat lengkap. Mereka semua turun menggunakan lift, yang sepertinya ke tempat yang sama seperti series ini baru dimulai. Di dalam ruangan, banyak sekali bekas jejak monster yang ada pada dinding tembok. Sampai akhirnya mereka bertemu dengan portal yang digunakan oleh monster tersebut untuk berpindah dari dimensi Upside Down menuju dimensi dunia kita saat ini, dengan area sekitarnya yang sangat menjijikan. Di sisi lain, ada seorang gadis kecil dengan rambut yang pendek, baru saja keluar dari satu tempat, yang lalu mendatangi sebuah tempat makan burger dan memasuki dapur dari bangunan tersebut. Ia memakan sisa kentang yang ada dengan sangat lahap, seakan gadis tersebut benar-benar sangat kelaparan. Karena ketahuan, gadis tersebut mencoba untuk lari, namun sayang, ia kalah cepat dari Benny, pemilik kedai burger tersebut. Benny yang heran dengan tampilan dari gadis tersebut pun merasa iba, hingga akhirnya malah membiarkan gadis tersebut untuk makan di kedainya. Bahkan ia siap untuk memberinya makan lebih banyak lagi apabila gadis tersebut menjawab pertanyaannya satu persatu. Namun gadis tersebut tidak menjawab satupun pertanyaan dari Benny, seakan ia tidak mengetahui apa yang ditanyakan oleh dirinya. Gadis tersebut mengatakan bahwa namanya adalah 11. Tak lama dari itu, Benny menelpon layanan dinas nasional bahwa ia telah bertemu dengan seorang anak gadis yang sedang kelaparan. Di sisi lain, di sekolahannya, saat Mike dan rekan-rekannya sedang bermain menggunakan radio pada sebuah ruangan siaran, mereka didatangi oleh pihak kepolisian yang meminta keterangannya mengenai Will sebelum dirinya menghilang. Mike mengatakan, Mirkwood, it's a real road, it's just a name that's made up. It's where Cornwallis and Curly meet. Joyce yang tidak menyerah untuk mencari Will mengingat kembali masa-masa dirinya saat bersama Will di kastil yang dibuat oleh Will. Kemudian sekilas kita melihat bahwa gadis kecil tersebut memiliki kemampuan telekinesis, yaitu menghentikan kipas angin yang berputar dengan pikirannya. Sedangkan pihak kepolisian menemukan sepeda milik Will yang ditinggalkan lari olehnya saat kabur dari teror monster sepulang dari rumahnya Mike. Hey! I got something! That is Mike. Lalu mereka mendatangi rumah Joyce untuk menyampaikan apa yang mereka temukan. Hopper berniat untuk melihat kondisi dari rumahnya Joyce yang sepertinya menyisakan jejak dari monster tersebut. Benar saja. So he's been here? I don't know. Probably. I mean, I have 2 boys. Look at this place. Lalu Hopper mengecek gudang yang ada di belakang rumah dan melihat bekas senjata yang sempat hendak digunakan oleh Will. Karena merasa ada yang aneh, ia pun menyuruh anak buahnya agar mengumpulkan sukarelawan untuk membantu mencari Will. Di malam harinya, banyak masyarakat yang membantu untuk mencari Will, termasuk guru biologinya, yaitu Scott. Will, he's a good student. Kembali pada Eleven dan Benny, mereka kedatangan tamu yang mengaku berasal dari dinas sosial karena sebelumnya Benny telah menelponnya. Namun saat masuk ke dalam ruangan, Benny ditembak oleh perempuan tersebut yang ternyata berniat untuk mengambil Eleven bersamaan dengan Dr. Brenner selaku pimpinan dari Laboratorium Nasional Hawkins. Namun orang-orang yang berusaha mencegat Eleven berhasil dilumpuhkan menggunakan kekuatan telekinesis miliknya. Kemudian Eleven pun kabur ke tengah hutan. Saat hendak pergi menggunakan sepeda untuk bertemu dengan teman-temannya guna membantu mencari keberadaan Will, Mike melihat Steve yang sedang berusaha memanjat ke lantai 2, tempat di mana kamar Nancy berada. Dan benar saja, Steve ternyata masuk melalui jendela kamarnya dan membantu Nancy dalam menghafalkan beberapa jawaban dari pertanyaan yang sudah ia siapkan. Namun karena memang niat Steve bukanlah untuk membantu Nancy belajar, mereka pun akhirnya sibuk untuk bersenang-senang. Di dalam rumah, Joyce mendapat telepon dari entah siapa yang menelponnya. Terdengar suara aneh dari telepon tersebut. Di sisi lain, Mike, Dustin, dan Lucas memasuki area Laboratorium Nasional Hawkins, tempat di mana Will menghilang selama beberapa hari. Di tengah perjalanannya, Mike mendengar suatu suara dan akhirnya mereka bertemu dengan Eleven yang kabur dari Dr. Brenner beserta pasukannya. Dan episode 1 pun selesai. Perlu digarisbawahi bahwa series ini tidak ada sangkut pautnya sedikit pun dengan Doctor Strange dari Marvel Cinematic Universe. Walaupun judulnya memang sama-sama Strange, tapi nggak ada salahnya bagi kalian yang menyukai genre misteri untuk terus mengikuti pembahasan series Stranger Things di channel Review Film. Semoga review film bisa konsisten untuk mengupload pembahasannya dari semua episode
satu persatu. Menurut kalian gimana sob? Komen di bawah. So itu dia pembahasan kita tentang series Stranger Things episode 1 kali ini. Diklik dulu dong tombol subscribe-nya agar kalian tahu kapan gua akan upload video-video selanjutnya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton videonya sampai akhir. Gua benar-benar apresiasi kalian semua yang sudah meluangkan waktunya. Silahkan tinggalkan komentar berupa saran yang membangun untuk gua agar kedepannya gua bisa jadi lebih baik lagi. So ini dia channel review film. Sampai bertemu di video selanjutnya. Goodbye.